Yummy? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa sharing-sharing lagi ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih? Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit berbagi atau sharing. Mungkin di sini bukan tentang keuangan ya, tapi di balik itu aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kenapa aku nggak share budgeting lagi. Nah sebenarnya sih budgeting aku masih menerapkan ya teman-teman, cuman udah nggak nulis di kertas lagi, jadi udah ketara ya teman-teman. Tapi kadang aku tulis di notes atau catatan, biasanya di handphone tuh ada notes ya. Nah biasanya aku tulis di situ, kalau enggak aku tulis di aplikasi keuangan. Nah harapan untuk 2025 ini tentunya kita semua pasti ingin yang lebih baik ya teman-teman, dalam segi apapun, termasuk dalam finansial atau keuangan. Dan keuangan itu pasti ada naik turunnya, bener gak sih? Makanya dengan menerapkan budgeting, insya Allah kita bisa terhindar atau terlindungi dari utang ya teman-teman. Nah di bullet journal ini yang pertama aku tulis spend tracker ya. Ini tuh catatan dan challenge untuk diri aku sendiri. Jadi aku buat kayak kalender gitu, cuman di sini nanti diisi dengan pengeluaran atau pengeluaran harian kayak jajan atau beli-beli sesuatu. Sebenarnya sih lebih ke jajan ke minimarket ya. Kalau misalkan jajan-jajan kayak jajan cilok, jajan basreng, jajan cireng yang kayak gitu-gitu, aku nggak catet ya sekarang teman-teman. Karena membeli pedagang-pedagang kecil itu tuh insya Allah akan mengalirkan rezeki lagi untuk mereka. Jadi kadang aku nggak hitung ya teman-teman. Malah aku berdoa kalau apa yang aku keluarin ini insya Allah bisa jadi jalan rezeki mereka. Oke, next ini ada clean tracker. Nah di sini aku buat challenge untuk bebersih di rumah. Lebih tepatnya deep cleaning ya. Aku bagi jadi 4 minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah kalau udah dikerjakan aku coret seperti ini ya teman-teman. Nah karena aku tuh orangnya rajin ya teman-teman, jadi aku bikin challenge bebersih seperti itu biar ada tantangan untuk ngebersihin barang-barang yang kita punya. Karena sebenarnya barang-barang yang kita punya atau gunakan itu sangat butuh perawatan ya teman-teman. Makanya aku sering declutter juga biar nggak terlalu sumpek di rumah. Next meal plan, jadi ini aku bakal tulis menu apa aja tiap minggunya. Nah biasanya aku di sini bikin meal prep prohe ya, protein hewani dari minggu 1 sampai minggu 4. Nah biasanya aku share juga untuk resep-resepnya di Instagram atau di TikTok.
Nah, meal prep Rohe ini bener-bener ngebantu banget ya teman-teman. Masaknya jadi lebih cepat, lebih satset, apalagi yang udah dimarinasi kita tinggal masak aja. Kalau nggak digoreng, di air fry, bisa juga dipanggang, di grill. Pokoknya lebih mudah ya teman-teman. Tapi kadang juga aku nggak marinasi, jadi tinggal disimpan aja Rohenya. Dan disimpan di freezer biar tetap awet. Nah, next ini bekal kakak dari minggu 1 sampai minggu 4. Ini lebih ke referensi menunya, mau menu apa aja nih hari Senin sampai Jumat, karena kakak kan sekolahnya sampai hari Jumat. Sabtu dan Minggu libur. Masya Allah, kadang waktu tuh nggak kerasa ya, anak-anak tuh udah mau SD lagi. Sekarang Alzain mulai mau masuk TK di tahun ini insya Allah, dan mungkin tahun ini akan lebih sibuk ya mempersiapkan bekal anak-anak. Nah, next lanjut, karena di sini aku mau sedikit sharing juga ya, kalau sebenarnya ibu rumah tangga itu pasti butuh waktu untuk diri sendiri. Bukan terkesan egois, tapi ini emang bener gitu. Aku rasain sendiri kalau misalkan waktu untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri sejenak, itu akan membuat kita tuh lebih semangat lagi gitu untuk menghadapi anak-anak tentunya, suami. Nah, jadi di sini aku bikin beberapa kolom, ada week 1 sampai week 4. Nah, jadi di sini kayak misalkan week 1 example aku pengen perawatan atau facial wajah. Week 2 pengen dipijit, relaksasi, ya kayak gitu-gitulah teman-teman. Atau kayak hal-hal sederhana aja, sekedar nonton film kesukaan tanpa gangguan anak-anak. Dan memang sekarang tuh anak-anak udah asik main berdua aja gitu. Jadi kadang mereka punya dunianya sendiri. Kadang anteng aja main berdua, Masya Allah. Nah, selain itu ada target lain yang aku sedang usahakan, yaitu healthy target ya, kesehatan. Nah, kalau untuk aku sih yang ringan-ringan aja ya teman-teman, kayak jalan kaki. Nah, di sini aku juga bikin kolom dari tanggal 1 sampai 30. Nah, jadi aku tandain di tanggal berapa aja aku jalan kaki. Jalan kaki itu bagus ya teman-teman, apalagi ini disunahkan karena dulu Rasulullah juga menerapkan ini gitu, sering jalan kaki. Aduh, maaf ya teman-teman, di sini rame kendaraan karena rumah aku yang sekarang tuh di pinggir jalan, jadi lumayan agak rame ya. Nah, target aku yang lainnya yaitu minum air putih dan tidur jam 9, karena aku kalau tidur kemalaman pasti besokannya tuh telat ya. Dan kalau telat udah deh semuanya wassalam, karena kan harus nyiapin bekal kakak, nyiapin sarapan dan lain-lain ya teman-teman. Nah, untuk di tahun 2025 ini aku nggak banyak target tentang pencapaian duniawi ya teman-teman. Dalam artian di sini aku nggak terlalu jor-joran untuk mengambil semuanya untuk kepentingan dunia, karena aku yakin ya teman-teman kalau rezeki itu pasti akan selalu ada dan selalu datang kepada siapa saja kita yang percaya, mau berusaha, berpikiran positif, dan pastinya selalu berdoa ya teman-teman. Karena yang maha pemberi rezeki itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga aku lebih concern ke pencapaian atau target-target akhirat. Mungkin aku nggak akan share semuanya di sini ya, tapi ini gambaran kecilnya aja aku tulis. Nah, di sini aku bikin ibadah tracker yang nantinya akan menjadi challenge untuk aku, karena memang ibadah itu harus dipaksa ya teman-teman. Kalau nggak kayak gitu ya udah gitu, kita tuh lost aja. Nah, di sini aku tulis beberapa challenge aku kayak sholat tahajud, baca Al-Quran. Nah, itu tuh aku bikin kolom juga selama 30 hari. Jadi nanti kalau example tanggal 1 nih aku baca Quran atau tahajud, aku tandain atau diarsir ya, biar aku tuh bisa evaluasi juga kalau ibadah aku tuh menurun atau meningkat gitu loh teman-teman. Karena memang sepenting itu ya ibadah. Selain untuk iman kita jadi bertambah, itu jadi pegangan hidup kita juga loh teman-teman. Selain di dunia, insya Allah akan menjadi bekal juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini aku tambahin kertas ya, karena aku rasa ini terlalu polos. Nah, alhamdulillah itu dia bullet journal versi aku. Dan insya Allah ada perbaikan ya di tahun 2025 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jangan lupa selalu libatkan Allah, minta pertolongan Allah. Karena semua yang terjadi di dunia ini pasti akan kehendaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjaga kebaikan-kebaikan dan menyebar kebaikan kepada setiap orang yang insya Allah akan menjadi amal jariah juga untuk kita. Dan aku tuh gak pernah bosan untuk mengambil setiap pelajaran dari sebuah kejadian, karena itu tuh pengalaman berharga untuk kita gitu. Hal sekecil apapun, dan jangan lupa untuk menikmati sekecil apapun hal-hal dalam hidup kita, karena bisa jadi hal-hal kecil itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kita. Oke, meskipun jadi emak-emak berdaster di rumah, kita juga harus tetap berdaya walaupun di dalam rumah. Meskipun tiap hari berkutat dengan kompor di dapur, insya Allah pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia dan bernilai ibadah juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua selalu mensyukuri atau menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in next video, insya Allah.